Halo guys, balik lagi di channel Tentang 5. Kali ini kita mau buat lagi video alur cerita film nih. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dan komentar. Buat kalian yang mau request film yang mau direview alur ceritanya, juga bisa langsung aja di komentar ya. Di awal film terlihat seorang pria berkulit hitam berjalan-jalan sendirian. Tiba-tiba ia dihampiri mobil berwarna putih dan dia dipukul kemudian diculik. Dari sini kita bisa menyimpulkan film ini berkisah tentang penculikan ras kulit hitam. Dan scene berpindah pada seorang pria bernama Chris. Ia mempunyai pacar seorang wanita cantik berkulit putih bernama Rose. Dilihat dari kata-katanya, sepertinya mereka sudah saling mencintai dan saling memahami kekurangan masing-masing. Chris diajak Rose untuk ikut ke rumah keluarganya di desa. Ia ingin memperkenalkan kepada orang tuanya. Ya intinya mau dikenalin sama calon mertua gitu deh. Dan tentu saja seorang Chris pasti mau banget. Secara gitu. Mereka pun pergi ke tempat orang tua Rose. Di tengah perjalanan, Chris ditelepon sahabatnya. Ia berbicara tentang pembajakan kapal yang dilakukan seorang wanita tua. Terdengar ini sebagai lelucon, tapi di sini nih kita diberikan petunjuk bahwasannya seorang yang lemah bisa melakukan kejahatan yang besar. Lalu ia berbicara kepada Chris, "Kamu jangan pergi ke keluarga orang kulit putih. Takut nanti dia melakukan pelecehan terhadap Chris," maksud temannya. Teman Chris yang juga polisi berbicara berdasarkan data-data rekam kriminal terhadap kaum kulit hitam. Kemudian di tengah perjalanan mobil mereka menabrak rusa yang melintas. Seolah-olah itu menjadi pertanda tidak baik bagi Chris. Mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh orang tuanya Rose. Rasa senang menghiasi wajah Chris karena ternyata orang tua pacarnya baik dan menerimanya. Mereka pun bercakap-cakap di sana layaknya menyambut tamu dan memperlihatkan silsilah keluarga yang semuanya berkulit putih. Ternyata omongan orang tuanya tidak sesuai fakta. Dengan tukang kebun berkulit hitam. Kemudian dengan jamuan teh mereka pun disuguhi oleh pembantu berkulit hitam yang aneh. Layaknya seperti dua kepribadian, kadang terlihat perfeksionis, terkadang melamun tidak jelas. Orang tua Rose membicarakan tentang pertemuan keluarga yang akan diadakan di waktu-waktu dekat ini. Dan dia ingin Chris ikut serta. Kemudian datanglah saudara Rose. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama Jeremy, saudara dari Rose. Dengan gayanya selalu sarkas terhadap Chris, mengundang konflik di jam makan mereka. Namun berhasil dilerai. Lalu mereka tidur berdua di satu kamar. Kalau di luar negeri mah baru main ke rumah pacar juga udah dibolehin satu kamar ya guys. Lanjut cerita, di tengah malam Chris terbangun. Ia adalah perokok berat, sedangkan keluarganya tidak suka dengan bau rokok. Lantas ia pergi keluar untuk mencari angin dan merokok. Seketika ia kaget. Ia melihat tukang kebun yang tadi berlari sangat cepat menghampiri Chris seperti akan menabraknya. Namun ia berbelok ketika dekat dengannya. Chris pun merasa heran. Ini sebenarnya kenapa? Kemudian ia pun berbalik kembali. Lalu dikagetkan dengan pembantu yang sedang melihat ke arah jendela dan seperti mengagumi kecantikannya. Ketika Chris masuk kembali, ia dikagetkan dengan mama mertuanya yang sedang duduk dan memanggilnya. Ia berbicara, "Apakah tadi kau di luar merokok?" Dan mau tidak mau ia mengakuinya. Ia disuruh duduk oleh mama mertuanya. Ia berkata bahwa ia bisa menghipnotis seseorang untuk berhenti merokok. Layaknya ayahnya pacarnya itu yang dari dulu pecandu rokok. Ia menghipnotis dengan cara mengaduk-ngaduk sendok ke dalam cangkir berisikan teh. Lalu Chris seperti mulai terpengaruh dengan hipnotisnya. Namun tidak hanya hipnotis rokok yang ia lakukan. Dia mengorek masa lalu kelam Chris yang diakui Chris dalam pengaruh hipnotis tentang orang tuanya yang kecelakaan. Dan ketika itu, ia masih kecil. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia menyesalinya kalau saja ia meminta bantuan, mungkin orang tuanya akan selamat. Namun, ia hanya bisa diam dan tidak bisa bergerak di depan televisi. Lantas, Chris seperti lumpuh. Ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbicara dan mengeluarkan air mata.
Ia didorong masuk lebih dalam oleh mertua. Ia seperti mengambang di dalam kegelapan serta keheningan dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Kemudian ia tersadar di pagi hari. Ia merasa itu semua hanya mimpi. Ia pun heran kenapa chargernya dicabut padahal belum penuh. Kemudian ia berbicara dengan Rose terkait semalam, mamanya yang menghipnotis dirinya. Dan hari di mana pertemuan keluarga pun tiba. Chris canggung dan ditemani pacarnya. Chris ikut di acara itu. Semua orang berkulit putih. Ia seperti merasa berbeda dari yang lain. Ia dikagetkan dengan ada salah satu orang yang berkulit hitam. Ternyata gelagatnya sama seperti pembantu dan tukang kebun di rumah Rose. Kemudian dari cara bersalaman pun tidak benar, layaknya yang biasa mereka lakukan. Namun orang tersebut berjabat tangan dengan serius. Chris semakin heran, apakah perkataan teman polisi itu benar tentang perbudakan orang kulit hitam yang dilakukan oleh orang berkulit putih. Ini penonton pun sama digiring pada opini tersebut, yang menghadirkan sebuah atmosfer baru. Lalu ia bertemu dengan seorang lelaki yang tunanetra. Ia berbincang-bincang. Lelaki itu pun berkata, jika ia ingin memiliki kesempatan untuk melihat. Chris kembali ke kamarnya dan kembali menemukan HP-nya kembali dicabut. Ia merasa heran dan merasa ada yang salah di tempat ini. Kemudian dia kembali menelpon teman polisinya. Ia bercerita keanehan-keanehan yang terjadi di tempat itu, dan temannya terus memperingatkan untuk berhati-hati karena di beberapa kasus terjadi perbudakan orang kulit hitam dengan pelecehan-pelecehan yang mungkin dilakukan. Chris mencoba untuk memfoto orang berkulit hitam yang tadi ada di acara pertemuan itu. Tiba-tiba, ia tidak sengaja menggunakan flash kameranya, dan seketika sikap orang tersebut menjadi berbeda, mengeluarkan darah dari hidung dan ia berkata, "Keluar dari tempat ini." Lalu dia pun dibawa untuk diserahkan. Beberapa saat kemudian, orang tersebut kembali datang dan menunjukkan sikap yang kembali aneh. Chris yang sudah muak dan memutuskan untuk pulang, dengan cepat ia berbicara kepada Rose. Ia ingin pulang nanti malam. Rose mencoba menghentikannya, namun Chris tetap bersikeras. Di saat yang bersamaan, kumpulan keluarga yang tadi terlihat seperti sedang mengadakan pelelangan, dan kagetnya ternyata mereka sedang melelang Chris. Ternyata pemenang lelang itu jatuh kepada orang tunanetra tadi. Singkat cerita, malam tiba. Acara terlihat sudah berakhir. Chris pun melihat gelagat mereka semakin aneh. Dan ketika sedang berberes-beres barang, tiba-tiba ia melihat foto-foto. Terlihat Rose sedang bersama para lelaki yang berbeda-beda. Mereka semua berkulit hitam. Chris berpikir mungkin semua itu hanya mantannya. Dan ketika mereka akan pergi, mereka dicegat oleh orang tua Rose dan saudara dari Rose. Rose yang sibuk mencari kunci, ternyata itu hanya bersandiwara saja. Dari tadi kuncinya ada di tas. Ia hanya berusaha memperlambat waktu saja. Ternyata mereka semua bersekongkol untuk menjual Chris pada orang tunanetra yang tadi. Ia bukan satu-satunya korban. Di sana foto-foto Rose yang tadi itu adalah korban-korban yang sudah dijebak. Bahkan tukang kebun pun awalnya adalah pacar Rose. Tujuan dari keluarga mereka tidak sesimpel itu. Mereka bukan menjual orang menjadi babu, melainkan untuk menjual tubuh. Jadi gini, si orang yang tunanetra tadi merasa bahwa tubuhnya tidak lagi mendukung untuk kehidupan. Maka ia mencari tubuh baru dan ia memilih Chris yang dibeli dari keluarga Rose untuk berpindah raga dengan cara memindahkan otak ke dalam kepala Chris. Yang akan dilakukan oleh ayah dari Rose, yang juga seorang dokter bedah, namun terkadang kesadaran si korban masih ada sedikit di dalam tubuhnya. Sehingga ini menjelaskan kenapa orang yang tadi terkena flashlight foto tiba-tiba berubah sikap. Itu ternyata kesadaran aslinya muncul ke permukaan dan juga menjelaskan sikap dari dua pembantu Rose. Yang tadi berkelakuan aneh itu karena pertentangan kesadaran antara kesadaran asli dengan otak yang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh tersebut. Dan ternyata tukang kebun itu adalah kakek dan pembantu itu adalah nenek Rose.
Hal ini juga menjelaskan kenapa tukang kebun tersebut berlari dan kemudian berbelok. Itu karena ketika ia akan memberitahu Chris, tiba-tiba kesadarannya diambil alih lagi oleh kakek Ross dan kemudian berbelok. Lanjut ke filmnya. Chris pun kembali dihipnotis dan disekap di ruang basement. Di sisi lain, teman polisi Chris yang curiga Chris tidak bisa dihubungi, kemudian dia browsing dan menemukan kenyataan tentang penculikan-penculikan orang berkulit hitam. Chris yang disekap terus-terusan dihipnotis. Dengan media cangkir yang ada di TV, ia pun diperlihatkan ternyata keluarga Ross sudah melakukan hal ini sejak dari zaman dulu. Untung saja, Chris menemukan kapuk yang berada di dalam kursi dan menggunakannya untuk menyembat telinganya, supaya hipnotisnya tidak berguna. Tengah persiapan operasi, Chris yang akan dibawa untungnya bisa melawan dengan kapuk yang berada di telinganya. Ia menghajar saudara Ross sampai mati. Di sisi lain, ayahnya yang sedang melakukan operasi dan sudah membuka tempurung otak pasiennya juga menunggu dibawakannya Chris yang tidak datang-datang. Kemudian kembali dihajar dan dibunuh Chris. Kasian banget ke pasiennya, otaknya udah dicopot, dokternya malah mati. Kemudian, Chris menghadapi mamah mertua dengan senjata cangkir Creed. Lalu Chris memecahkan cangkir itu dan membunuh mama mertuanya. Ross yang sedang santai tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian ia dikagetkan dengan suara yang bertabrak. Pembantu yang ternyata adalah nenek dari Ross. Untungnya, Chris bisa mengalahkannya dengan mobilnya yang bertabrakan. Ia berusaha kabur, namun dikejar oleh tukang kebun yang ternyata itu adalah kakek Ross. Untungnya, dengan senjata kamera flashlight, ia bisa mengembalikan kesadarannya. Tukang kebun itu meminta senjata Ross, tapi kan udah di flashlight, jadi dia malah menembak Ross. Lalu ia pun menembak dirinya sendiri daripada terkurung di pikiran orang lain, mending dia mati. Ross yang sekarat meminta pengampunan dengan terus-terusan berbicara, "Aku mencintaimu," dan Chris mencekik Ross, tapi ia tidak tega dan membiarkannya mati kehabisan darah. Dan tiba-tiba polisi datang. Kemudian melihat apa yang terjadi, Chris angkat tangan dengan pasrah untuk ditangkap. Dan Ross yang seperti ingin meminta tolong ke polisi, ternyata itu temannya Chris. Apes dan Ross pun mati. Chris terus menjelaskan dan temannya berkata, "Aku sudah bilang jangan pergi ke rumah itu." Nah, gitu aja ya guys alur cerita dari film Get Out ini. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Thank you.